Launching salah satu program rumah sakit yang diprakarsai oleh yang disebut Ibu Tani mahasiswa. Adalah sebetulnya hasil Ibu Bupati juga pada kegiatan-kegiatan kita turun di semalam di desa dan program kunjungan lain ke desa, banyak mendapat masukan bahwa ada masyarakat kita yang tinggal di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah pegunungan, yang mengalami yang menjadi tidak memungkinkan ke rumah sakit, kan salah satunya adalah faktor keluarga yang mau tinggal di mana. Ibu Kepala Dinas Kesehatan bersama seluruh jajaran, Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah di Cema bersama seluruh jajaran, rekan-rekan, para teman-teman dokter spesialis yang sempat hadir, reformer, saudara reformer, ini duduknya bagus sekali. Lengkap dengan nentek ini ya, nenteknya. Kemudian rekan-rekan kepala puskesmas ya, yang saya juga semuanya hadir kecuali yang tidak sempat. Mungkin ada beberapa yang di daerah pegunungan ya. Dan saudara-saudara sekalian, tanpa terkecuali yang sama saya hormati, termasuk Ustaz pembaca doa tadi, Masya Allah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita tentu bersyukur hari ini kita semua berkesempatan hadir. Memang kalau pelayanan itu sebagai salah satu fungsi primer pemerintah, dan jadi pemerintah fungsi primernya yang tidak akan berhenti dalam kondisi apapun, yang akan terus berlangsung maksud saya, pandemi, dalam kondisi huru-hara dan lain sebagainya. Yang penting pemerintahnya ada, yaitu fungsi pelayanan. Nah, salah satunya kita ketahui bahwa kalau di rumah sakit fungsi pelayanan itu tidak pernah berhenti, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu hari ini meskipun kalau tanggal kerja ini harusnya hari kerja ini harusnya kita libur ini, tetapi sebagai komitmen kita di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak ada tanggal merah bagi pemberi layanan. Ya. Nah, untuk itu semua Bapak Ibu, saya mengapresiasi apa yang telah kita lakukan, termasuk juga kehadiran kita semua. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua, khususnya yang beragama Islam sebagai umat, mendapatkan syafaat beliau. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa hari ini kita akan launching ya, salah satu katakanlah inovasi gitu ya di dalam pemberian layanan di sektor kesehatan, yaitu rumah tinggal untuk ibu nifas ya, di RSUD Andi Cema Samba. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui kalau bicara rumah tunggu atau rumah tinggal, memang bukan sesuatu hal yang baru-baru banget, tetapi khusus untuk ibu nifas memang untuk pertama kalinya kita launching di rumah sakit Andi Cema. Saya ingat persis di puskesmas, kalau saya nggak salah itu ada rumah tunggu kelahiran ya, RTK. Nah, bukan hanya di daerah terpencil, tetapi mengantisipasi katakanlah ada hal-hal yang di luar perencanaan masyarakat kita, jadi kita sudah siap untuk itu. Ada kegiatan yang terkait dengan ini juga, kalau saya tidak salah masih terus berlanjut juga, bahkan direplikasi oleh kabupaten tetangga kita, ada antenatal care hipnoterapi. Ya, itu juga bagian dari keberpihakan kita atau kepedulian kita untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini juga bagian dari upaya kita dalam memberikan pelayanan, peningkatan pelayanan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari data yang disajikan oleh Dinas Kesehatan bahwa tahun 2020 angka kematian ibu itu masih ada 5 kasus di Kabupaten Utara. Tetapi yang menjadi catatan saya ini angka kematian anaknya. Ya, angka kematian anak kita di Kabupaten Utara itu masih cukup tinggi. Tahun 2020 kalau saya tidak salah untuk neonatal ya, atau usia anak 0 sampai 28 hari itu masih ada 32 kasus. Ini saya kira angka yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang bayi ya, 1 bulan sampai dengan 11 bulan itu ada 5 kasus. Nah, kalau kematian ibu mungkin masih di bawah inilah ya, karena angkanya belum di atas 6.
Tetapi saya kira komitmen kita untuk terus menekan angka kematian ibu, begitu juga dengan anak, baik itu neonatal maupun bayi. Nah, ini kita harapkan tentu saja menjadi bagian integral dan upaya kita untuk menekan angka-angka tadi. Yang tadi misalnya mulai dari proses kehamilan, ya, bahkan sebelum kehamilan itu direncanakan, walaupun memang ini perlu edukasi terhadap masyarakat kita. Karena kalau masyarakat di kota-kota besar umumnya sudah mulai teredukasi, mereka merencanakan kehamilan. Kalau kita bukan direncanakan, kalau ditanya kenapa hamil kecelakaan. Jadi tidak direncanakan kecelakaan, beda misalnya lupa mengambil KB, ya, atau yang lainnya. Padahal sebenarnya apapun di dalam kehidupan ini harus kita rencanakan dengan baik. Kalau istilah di pemerintah itu, ketika kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, kira-kira di dalam kasus pasangan usia subur, nah ini kaitannya juga dengan program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kita berharap nanti ada sinergi, kolaborasi, dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengedukasi masyarakat kita bahwa ya generasi itu harus direncanakan, termasuk juga merencanakan kehamilan. Nah, kalau ini kita lakukan sejak dini, saya yakin banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rangka menekan angka yang saya sebutkan tadi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga. Nah, kembali tadi disampaikan bahwa data yang disajikan 32 anak itu meninggal dalam usia neonatal, ya, itu 0 sampai 28 hari. Nah, salah satu disebabkan mungkin yang tadi itu, ya, bahwa ibu-ibu yang nifas kita, ibu-ibu kita yang selesai melahirkan, mungkin karena kondisi fasilitas masih sangat terbatas, yang harusnya masih mendapatkan pelayanan di rumah sakit memilih pulang. Misalnya, dia memilih pulang, padahal disarankan untuk tetap mendapatkan pelayanan di rumah sakit, karena tentu kalau di rumah sakit akan lebih mudah untuk melakukan kontrol dan memberikan pelayanan lebih intens. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap dengan kehadiran rumah tinggal ibu nifas ini, itu akan berdampak nanti katakanlah ada peningkatan layanan kepada ibu nifas itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang lebih jauh akan menekan angka kematian untuk neonatal kita, ya, termasuk juga untuk bayi. Karena kita tidak pungkiri ini juga terkait dengan tingkat pengetahuan dari ibu hamil, ya. Karena walaupun teman-teman sudah bekerja luar biasa, saya tahu persis para kader Posyandu, kader KB kita, kemudian teman-teman juga di PKM, ya, telah bekerja keras untuk melakukan edukasi kepada masyarakat kita, tapi tetap saja masih ada yang miss gitu, ya. Kalau selesai semua nanti withering away of the state, katanya gitu, kata Karl Marx, maka fungsi-fungsi sekundernya akan hilang, ya, dari pemerintah. Tapi sekali lagi kita berharap, ya, semakin dapat kita minimalkan, harapannya adalah kualitas kehidupan dari ibu dan anak juga akan semakin meningkat. Nah, dan sebagaimana harapan tadi dari Pak Direktur bahwa, ya, kita berharap ini bukan hanya sekedar untuk ibu nifas gitu, ya, nanti juga akan dapat diperluas untuk memberikan katakanlah kenyamanan kepada keluarga pasien yang lain, pasien umum yang lain. Apalagi ruangan kita ini masih cukup representatif. Nah, tinggal nanti mungkin dibutuhkan dukungan untuk sarana pendukung lainnya, ya, fasilitas lainnya. Karena tentu kita juga harus siapkan itu. Rumah tinggal ibu nifas RSUD AIJ Mama Sampah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bagian ketuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, ya. Weh, masih baru, ya. Warna pink lagi. Masih berlaku, ya, itu, ya, yang warna pink kalau anaknya perempuan. Masih, ya. Tentunya, ya, aturan mainnya lah kira-kira seperti itu. SOP-nya seperti apa, misalnya berapa banyak masih
maksimal berapa hari, kemudian mungkin kecuali kalau memang betul-betul dalam kondisi ini ya, ya supaya kan intinya begini, jangan sampai orang mendapatkan pelayanan masih harus tanya-tanya ke sana kemari. Nah, bagaimana kita luncurkan layanan itu, orang tahu ya, kalau rumah tinggal di Univas itu dia sudah tahu bahwa oh tidak ada biaya utama. Kemudian siapa-siapa ya, selain itu ya siapa keluarganya yang bisa tinggal, yang bisa membesuk berapa orang, misalnya seperti itu ya. Kemudian apalagi berapa lama, kalau statusnya saya nggak tahu secara teknis medis, statusnya misalnya mungkin ada macam-macam tingkatannya, ini berapa hari, paling lama berapa ini. Nah, kecuali memang dibutuhkan artinya pelayanan ya kita tidak batasi misalnya ya. Jadi kan itu penting, jadi istilahnya satu jeda buka orang, satu informasi mungkin di webnya RSUD ya, orang sudah tahu ya, jadi orang sudah tahu oh kalau itu artinya dia tidak perlu bingung lagi gitu loh ya kan. Kemarin kan saya dapat informasi ketika ngajar, tantangan terbesar orang itu kalau mendapatkan pelayanan dia masih harus nanya-nanya ke beberapa desk gitu loh. Apalagi kalau yang begini kan biasanya kalau orang melahirkan dia sebenarnya sih sudah dia tebak, apalagi kalau rajin kunjungan tuh dia sudah tahu bahwa ini potensi melahirkan hari ini. Tapi kan seringnya itu maju, akhirnya mereka kurang tahu tesnya. Nah, tapi kalau sudah diedukasi dari awal, nah mungkin juga melalui KB para dokter misalnya, ya ibu nanti di sini ada. Hanya barangkali yang paling penting itu rumah sakit itu sosialisasi puskesmas. Ya, nanti kalau di rumah sakit ini sudah ada, ya. Sehingga masyarakat tahu. Ya kan ada di teman-teman kampus. Iya. Tapi perlu dipertemukan, sama mungkin diundang, ya diundang. Kalau lewat website nggak semua orang baca. tahu. Bukan kita rajin